Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita, menuntun hati kita untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka kita ingin menjadi orang-orang yang dijadikan faham tentang agama kita, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia faham tentang agamanya. Tidak ada cara lain bagi kita untuk memahami agama kita selain duduk, hadir, mendengarkan apa yang disampaikan tentang Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW serta penjelasan para ulama kita. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita akhir amalan yang terbaik di akhir hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan lanjutkan materi sirah sahabah. Kita masih membahas sahabat Nabi yang terbaik, yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sore hari ini kita akan memulai perjalanan hidup dari sahabat yang mulia ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang awal mula kepemimpinan beliau, awal mula kekhilafahan beliau, awal beliau diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi presiden kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Diceritakan dari Muhammad bin Sa'ad, ia berkata, Hamzah bin Umar mengatakan, tuwfiya Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu wafat masa'a lailatis sulasa lisamanin baqina min Jumada al-akhirah. Abu Bakar itu wafat pada sore hari malam Selasa, berarti hari Senin sore, pada tanggal 8 Jumadanil Akhirah tahun 13 Hijriah, tahun 13 Hijriah.
Nabi itu hijrah ke Madinah berapa tahun? Berapa tahun Nabi tinggal di Madinah? 10 tahun. Beliau di Mekah 13 tahun. Ya. Umur 53, kemudian pindah hijrah ke Madinah selama 10 tahun sampai wafat. Berarti Nabi wafat usia 63. 50 plus 13. Ya. 40, 13 tahun di Mekah, 53, kemudian ditambah 10 di Madinah, yaitu 63. Berarti di tahun berapa Hijriah Nabi SAW wafat? Di tahun 10 Hijriah menjelang 11. Sementara wafatnya Abu Bakar di tahun 13. Berarti Abu Bakar ini hanya menjadi khalifah tidak lebih dari 3 tahun, kurang dari 3 tahun, 2 tahun lebih. Fastaqbala Umar ridwanullahi alaihi yaumas sulasa sobihata mauti Abi Bakrin. Lalu kemudian Umar ini mendatangi Abu Bakar pada hari Selasanya, di saat meninggalnya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal malam Selasa, cuman Selasa paginya ini Umar datang ke rumahnya. Setelah itu kemudian Abu Bakar itu pesan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau waktu itu sebagian sahabat memanggil dokter, tabib, untuk mengobati Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau. Tidak, jangan dipanggilkan dokter saya. Tidak akan berhasil. Ya. Lalu kemudian mengumpulkan para sahabat yang lain, tolong setelah saya meninggal, pilihlah di antara kalian siapa yang akan menggantikan saya. Ternyata tidak ada yang mau. Para sahabat tidak mau musyawarah, sudah gini aja Abu Bakar, sampean sendiri aja yang menentukan pilihan siapa yang menggantikan. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengatakan nanti yang ganti saya adalah Umar orangnya. Dan semua sahabat setuju bahwa memang tidak ada yang pantas untuk menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu selain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka setelah Abu Bakar meninggal, wafat, dan Abu Bakar ini minta supaya diwafatkan, dimakamkan di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini bapaknya siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya Rasulullah SAW. Sehingga ketika akan meninggal minta, wahai Aisyah, tolong izinkan saya untuk dimakamkan di kamarmu yang di situ Rasulullah wafat. Akhirnya kemudian betul setelah Abu Bakar wafat dimakamkan di samping Nabi SAW, tetapi posisinya itu tidak jejer. Ada yang mengatakan kepalanya Abu Bakar itu ada di pinggangnya Nabi, ada yang mengatakan di kakinya Nabi. Jadi agak turun ke bawah. Nah, setelah Umar diangkat secara aklamasi, secara mufakat oleh para sahabat untuk menggantikan Abu Bakar, maka kemudian Umar bin Khattab ini naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Apa yang disampaikan? Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni syadidun, saya ini orangnya keras. Umar orangnya sangat keras. Bukan hanya manusia yang takut kepada Umar, setan pun takut. Falayyini, maka lunakkan hati saya, lembutkan hati saya ya Allah. Wa inni dhaifun, saya juga lemah. Faqawwini, maka kuatkan saya ya Allah.
Wa inni bakhilun, saya ini masih merasa bakhil. Kenapa bakhil itu? Medit. Fasakhini, maka jadikan saya dermawan. Umar kemudian mengatakan, lau alimtu anna ahadan minan nas, kalau saya tahu ada seseorang di antara manusia aqwa ala hadzal amr, yang lebih kuat untuk mengemban tugas menjadi presiden ini, minni, daripada aku, lakuntu uqaddimu, sungguh aku akan mempersilahkan dia. Fayadribu unuki, kemudian ada yang memukul leherku, ahabbu ilayya min an ilaihi, lebih aku sukai daripada aku harus menjadi presiden. Jadi sebenarnya Umar ini tidak mau, tapi karena sudah dapat wasiat dari siapa tadi? Abu Bakar, dan ditunjuk secara mufakat oleh para sahabat yang lain, maka kemudian Umar pun menjadi khalifah. Selama pemerintahan kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, banyak perkembangan dan juga jasa Umar bin Khattab terhadap Islam ini. Ya. Di antaranya yang pertama, bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Amir itu artinya pemimpin. Mukminin itu orang-orang yang beriman. Berarti Amirul Mukminin adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Abu Bakar tidak mendapatkan gelar Amirul Mukminin, tapi mendapatkan gelar Khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu artinya pengganti setelahnya. Khalifatu Rasulillah berarti pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Kemudian jasa Umar bin Khattab juga yang kedua adalah membuat kalender Islam, kalender Hijriyah. Ini ada pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sejak kapan Islam memiliki tahun? Sejak pemerintahan Umar bin Khattab, karena saat itu Islam sudah menyebar. Kemudian Umar itu punya gubernur yang ada di Syam yang namanya Abu Musa al-Asy'ari. Itu sering mendapatkan surat dari Umar, tapi gak ono tahunnya, tidak ada tahunnya. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari bingung, iki surat tahun piro, perintahnya kok begini. Sehingga akhirnya gubernur ini minta kepada Umar untuk menentukan tahun sebagai kalender milik umat Islam. Ini nanti yang kita kenal dengan kalender Hijriyah. Kalender apa? Hijriyah. Akhirnya Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat saat itu. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lain. Mereka masing-masing punya usul. Ketika Umar bertanya, tahun Islam itu dimulai kapan? Ada yang mengatakan, kita samakan ajalah dengan kalender milik orang-orang Romawi. Gak setuju Umar. Kemudian ada yang usul, bagaimana kalau tahun ini dimulai dari tahun kelahiran Nabi? Umar pun tidak setuju. Akhirnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib usul supaya kalender itu tahunnya dimulai sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan Nabi hijrah nyampai di Madinah, itulah dimulai tahun pertama Hijri, tahun pertama kalender Islam.
Makanya disebut dengan hijriyah, dari kata apa? Hijrah. Lalu tahun itu kan ada 12 bulan. Dan itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Mulai dari bulan apa? Bulan pertama Muharram, bagus. Bulan kedua Safar. 3, 4, 5, 6, 7, moro-moro Ramadan, Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Alhamdulillah. Saat ini kita ada di bulan apa? Bulan kedua, yaitu bulan Safar. Tanggal berapa? Tanggal 3. Tahun 1445 Hijriyah. Tanggal 3 bulan 2 1445. Akhirnya disepakati oleh Umar saat itu bahwa kalender Islam dimulai sejak hijrahnya Nabi. Sehingga kalau tahun sekarang 1445, itu 1445 tahun yang lalu Nabi menginjakkan kaki beliau di Madinah, yaitu saat hijrah. Kita harus tahu sebagai generasi Islam, ya, bulan-bulan seperti ini. Bulan 12 tadi itu tahunnya, bulannya disebut bulan Qomariyah karena melihat perputaran bulan, bukan Samsiyah. Kalau Samsiyah itu nanti Masehi. Masehi Al-Masih itu berasal dari kata Isa, Yesus. Sekarang tahun berapa Masehi? 2023. Berarti Yesus itu dilahirkan 2023 tahun yang makanya Masehi kan dari kata Al-Masih yang artinya Yesus. Cuman mereka tidak benar kalau Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu tidak benar. Gak mungkin. Nabi Isa itu lahir ketika musim kurma. Musim kurma itu musim panas, bukan Desember. Desember itu musim dingin. Jadi kembali kepada jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tadi pertama mendapatkan sebutan Amirul Mukminin, yang kedua membuat kalender Islam yang disebut dengan bulan Hijriyah. Kenapa? Ada. Jadi mereka menamai bulan-bulan itu bahasa-bahasa Yunani kuno, dan itu termasuk juga ada yang menyebutkan nama-nama dewa orang Yunani. Januari, Februari, Agustus itu ya. Nah, orang Islam kalau zaman mbah kita dulu tidak kenal itu namanya Januari, Februari. Kenalnya itu Muharram, Safar. Saya itu punya mbah sudah meninggal, usianya 115 tahun. Itu tidak kenal namanya Januari, Februari, tidak kenal. Yang kenal itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu. Tidak bisa baca tulisan Latin, tidak bisa. Tapi kalau baca Arab, fasih, pinter. Iya, orang kuno di pondok ya, jadi tidak kenal tulisan Latin, tulisan Arab semua, tidak bisa baca tulisan Latin. Kemudian yang kedua, jasa semasa Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau termasuk orang yang mengumpulkan sholat raweh menjadi jamaah. Ya, karena sebelum Umar bin Khattab, pertama di zaman Nabi SAW itu sholat raweh Ramadan itu tidak berjamaah tiap
hari selama sebulan penuh. Diceritakan Nabi itu hanya melaksanakan 3 kali sholat Ramadan dimakmumi para sahabat. Tapi kalau tiap hari Nabi ya sholat malam itu, yaitu malam 23, malam 25, dan malam 27. Kemudian setelah Rasulullah wafat, naiklah menjadi presiden pemimpin, yaitu siapa? Abu Bakar. Sudah tidak ada sholat jamaah tarawih di Masjid Nabawi, tidak ada. Baru ketika Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, kok dilihat umat Islam tambah banyak, kok mereka ada yang sholat di sana sendiri berapa orang, sholat di sana berapa orang, wah kok gak enak, dikumpul noe dadi siji, sholat jamaah. Akhirnya menyuruh 2 orang sahabat untuk memimpin jadi imam. Yang pertama, namanya siapa? Namanya siapa yang pertama untuk ngimami sholat tarawih ini? Ubay bin Ka'ab. Ya lali aku, biyen karo. Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, Tamim Ad-Dari. 2 orang ini, kamu Ubay, Tamim, nanti kamu pimpin ya orang-orang ini supaya enggak sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat 5 orang sholat di sana, ada 2 orang. Wes kamu pimpin jadi satu, ngimami semua kaum muslimin yang ada di masjid sholat tarawih. Sampai sekarang maka ini menjadi sunnah kita. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkan ikuti 2 sahabat setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sholat tarawih berjamaah adalah sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan diteruskan oleh sahabat Umar menjadi lebih banyak, sehingga ini kita ikuti. Kemudian yang keempat, yang keempat ya, jasa Umar diantaranya adalah memberi izin untuk mengumpulkan Al-Quran. Memberi izin untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena saat itu Al-Quran itu belum ditulis secara lengkap, dikumpulkan jadi satu, dan juga banyak sahabat yang sudah meninggal. Ada yang meninggal karena tua, ada yang meninggal karena perang, yang mereka itu hafal Al-Quran. Ini nek terus no, yang hafal nanti banyak yang meninggal. Sementara generasi setelahnya banyak yang tidak hafal, wah ini Quran bisa hilang ini. Gimana kalau ditulis? Akhirnya Umar menyetujui, tapi belum terkumpul semuanya. Nanti terkumpulnya di zaman siapa? Setelah Umar? Utsman bin Affan. Tapi sudah mulai ada proyek pengumpulan Al-Quran. Ditulis di mana? Di kulit binatang, di pelepah-pelepah kurma. Di pelepah di mana? Ikan. Itu dikumpulkan. Maka betapa kita bayangkan betapa tebalnya Al-Quran saat itu, 30 juz ditulis di kulit binatang. Tumpuannya bagaimana itu nanti? Sudah mulai di zaman Umar ini proyek pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran. Kemudian berikutnya, di zaman pemerintahan Umar ini banyak negeri-negeri yang ditaklukkan. Irak, kemudian Al-Quds, Yerusalem, itu takluk ketika pemerintahan siapa? Umar bin Khattab. Ya. Ketika pemerintahan Umar bin Khattab, Yerusalem, Masjid Al-Aqsa itu, ya, itu takluk kalah saat pemerintahan Umar bin Khattab. Makanya sangat terkenal bahwa para rahib, pendeta, orang-orang Yahudi itu di dalam Taurat tahu bahwa nanti yang akan menaklukkan, yang akan mengambil kunci Masjidil Aqsa itu adalah seseorang yang pakaiannya
bertambal sebanyak kira-kira 3 atau 4 tambalan atau bahkan lebih. Dan orang ini akan bersama dengan pembantunya. Jadi Umar saat itu datang dari Madinah karena ibu kota Islam satu di Madinah, datang ke Yerusalem sambil menunggang keledai bersama dengan pembantunya gantian. Kadang-kadang Umar yang di atas, ya, kalau capek maka ganti pembantunya yang di atas. Umar jalan, kemudian gantian. Dan ternyata betul ketika lewat di depan masyarakat orang-orang Yerusalem, Palestina itu, ya, disaksikan oleh para rahib Yahudi, ternyata betul Umar memakai baju yang tambal-tambalan. Makanya disebutkan bahwa Umar itu memiliki baju tambalan yang banyak. Beliau ketika masuk ke Yerusalem itu memakai baju tambalan dan disaksikan oleh para rahib yang mereka tahu bahwa yang menaklukkan mereka itu adalah orang yang bajunya tambalan-tambalan itu. Kemudian berikutnya di antara jasa beliau adalah beliau saat itu ketika menjadi khalifah membuat semacam Baitul Mal. Baitul Mal itu lembaga yang mengurusi tentang distribusi zakat, termasuk infak juga dan sedekah kaum muslimin. Ada gudang khusus untuk menampung zakat kaum muslimin. Dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu mengangkat beberapa orang untuk membantu tugas beliau. Di antaranya adalah Suraih ini menjadi qadhi, menjadi hakim. Abdullah bin Mas'ud ini ditugasi untuk mengurusi Baitul Mal tadi. Kemudian Zaid ini bertugas untuk al-qadha. Qadha ini adalah melaksanakan hukuman apabila ada yang melanggar, dan mereka juga mendapatkan gaji. Sementara Umar sendiri di awal itu memang beliau tidak mengambil gaji sedikit pun, sampai istrinya protes. Kenapa? Karena mereka kekurangan. Akhirnya kemudian Umar pun mengambil gaji sesuai dengan yang beliau butuhkan, tidak lebih. Berikutnya jasa Umar bin Khattab adalah beliau termasuk yang menetapkan adanya wajib militer bagi rakyatnya. Artinya setiap rakyatnya nanti mendapatkan tugas kewajiban untuk membela Islam. Kemudian berikutnya jasa beliau adalah beliau termasuk orang yang memberikan penghargaan kepada siapapun rakyatnya yang menghafal Al-Quran. Siapa rakyatnya yang hafal Al-Quran, maka akan diberi penghargaan, hadiah, dan juga semacam gaji.
Dan kemudian berikutnya jasa dari sahabat Umar ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin adalah bahwa Umar bin Khattab ini secara berkala memberikan jadwal pertemuan musyawarah dengan para pejabatnya, dan ini menjadi agenda atau acara yang resmi pada khalifah berikut-berikutnya. Kemudian tadi juga singgung sedikit bahwa ketika pemerintahan Umar ini banyak negeri-negeri yang ditaklukkan seperti Syam, Irak, kemudian tadi Yerusalem, kemudian Mesir, ya. Dan berikutnya kita akan bicarakan tentang wafatnya Umar bin Khattab. Diceritakan dari Muhammad bin Sa'ad, ia berkata, Ta'ana Umar ridwanullahi alaihim yaumal arbi'a li arba'i layalin bakina min Dzulhijjah sanata salasin wa ishrina. Umar bin Khattab itu meninggal pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 4 Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah. Berarti berapa tahun Umar memerintah? Kalau tadi sekitar 10 tahun. Kemudian beliau dimakamkan pada hari Ahadnya. Pada hari Ahadnya. Jadi memang karena banyaknya yang takziah, seperti Nabi itu wafat pada hari Senin, beliau dimakamkan pada hari Rabu. Beliau dikebumikan, dimasukkan liang lahat pada hari Rabu. Wafatnya pada hari Senin. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, 5 bulan dan 21 hari. 10 tahun, 5 bulan, 21 hari. Peristiwa meninggalnya Umar bin Khattab ini sebenarnya sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ini melewati Gunung Uhud, waktu itu Nabi bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Nabi bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika melewati Gunung Uhud itu bergetar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, uskut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud, kamu jangan bergetar, kamu jangan goncang. Kenapa? Karena sekarang lewat di bawahmu ini seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid.
Seorang nabi berarti beliau sendiri. Seorang siddiq berarti Abu Bakar. Dua orang yang mati syahid berarti Umar dan Utsman. Maka Umar tahu bahwa dia akan mati syahid. Kalau mati syahid itu berarti mati dalam kondisi dibunuh. Umar tahu dan yakin betul terhadap kabarnya Nabi tadi. Ya. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa tersebut ketika Umar ini ngimami sholat subuh. Ketika Umar ngimami sholat subuh, ada seorang majusi yang merupakan bekas budak Mughirah bin Syu'bah yang namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini sudah merencanakan untuk membunuh Umar. Untuk membunuh Umar. Maka semenjak sebelum subuh, Abu Lu'lu'ah ini sudah mendekati masjid, mengincar Umar bin Khattab. Waktu itu Umar menurut satu riwayat akan membaca entah surat Yusuf atau surat Al-Anfal. Setelah surat Al-Fatihah beliau baca, tiba-tiba dari belakang ini ada seseorang yang menikam beliau dengan semacam belati yang punya 3 cabang kayak trisula gitu ya. Dan itu sudah diberi apa? Racun yang sangat ganas, yang sangat keras. Sehingga kemudian Umar ini terkena tusukan itu dan berdarah. Orang-orang teriak akan meringkus orang ini, dan ini secara membabi buta menyabetkan apa? Belatinya tadi, sehingga terkena sekitar 4 orang sahabat yang meninggal di tempat. Kemudian dikejar sama sahabat yang lain dan ternyata dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang saat itu yang yang menolong beliau, sampai termasuk perutnya terkena juga sabetan itu ketika diberi minuman semacam air yang dicampur dengan kurma, itu sudah langsung brodol, diminum langsung keluar. Umar bertanya, siapa yang membunuh saya? Kemudian ditanya, oh bekas budaknya Mughirah, orang Majusi. Umar apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Apa jawabnya Umar? Kenapa kok alhamdulillah? Ya, karena dia bukan seorang muslim. Karena bukan seorang muslim, orangnya tidak pernah sujud kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pembunuh saya orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah detik-detik ketika Umar bin Khattab menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diceritakan di sini tentang bagaimana proses memandikan beliau, mensolati beliau dan memakamkannya. Abdullah bin Umar, putranya Umar ini, mengatakan bahwa Umar ini ghusila wa kufina wa sulliya alaihi fakana syahidan. Karena mati dalam kondisi syahid tetap dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan. Umar disolati di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Al Husain radhiyallahu anhuma mengatakan, Sa'altu Sa'id ibn al Musayyab. Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, man shalla ala Umar, siapa yang mensolati Umar? Siapa yang jadi imam ketika menyolati Umar? Dia menjawab, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini orang Romawi.
Qala kam kabbara alaihi, berapa kali dia takbir? Qala arba'an, 4 kali takbir. Aina shalla alaihi, di mana dia mensolatinya? Bainal qabri wal mimbar, antara kuburan Nabi dan mimbarnya Nabi. Kenapa? Karena Suhaib itu dulu pernah diminta oleh Nabi untuk jadi imam, diminta oleh Umar untuk jadi imam juga. Sehingga ketika Umar meninggal, Suhaib inilah yang kemudian mendapatkan tugas untuk ngimami jenazahnya Umar bin Khattab. Wa qala Jabir, Jabir bin Abdullah mengatakan nazala fi qabri Umar, yang turun di pemakaman Umar, di liang lahatnya Umar ini adalah Utsman, Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail, dan Suhaib bin Sinan wa Abdullah bin Umar. Berapa orang berarti? 4 orang. Ini yang ada di bawah di liang lahat untuk nampani jenazahnya Umar bin Khattab. Dan Umar juga minta supaya dimakamkan di samping kedua sahabat beliau. Siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Minta izin. Maka saat itu Aisyah radhiyallahu taala anhu, sebelum Umar meninggal dikubur di situ, beliau ketika di kamar, jadi Nabi itu meninggal di kamarnya Aisyah. Nabi Rasul itu kalau meninggal disitulah dimakamkan. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, dimakamkan di situ. Aisyah ini tidak memakai hijab, tidak memakai hijab, karena ada suami dan bapaknya. Tapi ketika Umar ikut-ikutan dikubur di situ, Aisyah pakai hijab. Itu kan sudah mati, sudah meninggal kan? Ya, itu etikanya mereka. Bahkan Umar pun ketika dimakamkan tidak jejer dengan Abu Bakar, tapi di bawahnya siapa? Abu Bakar. Jadi masih tawadhu. Saya tidak pantas untuk jejer dengan Abu Bakar, saya harus di bawahnya. Adapun Utsman bin Affan itu dimakamkan bukan di situ. Ya. Dan disebutkan bagaimana tangisan Islam kaum muslimin atas wafatnya Umar. Disebutkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam, Jibril alaihissalam berkata kepadaku, labbaikal Islam, liyabqil Islam ala mauti Umar. Kata Jibril, Islam itu menangis atas kematian Umar. Bahkan disebutkan bahwa para malaikat di langit pun menangis karena wafatnya siapa? Umar bin Khattab. Disebutkan dalam hadis yang lalu bahwa ketika kaum muslimin ini mendengar bahwa Umar bin Khattab ini terkena musibah, yaitu dengan ditikam dan sampai meninggal, ya, bahwa kaum muslimin saat itu benar-benar sangat kehilangan. Jarir mengatakan, sami'tu jaddi yaqulu lamma ja'ana na'yu Umar kana an-nasu yaqulun innal qiyamati qad qamat. Orang-orang saat itu sampai mengatakan kiamat telah datang. Seolah-olah apa kiamat. Karena betul-betul kehilangan seorang pemimpin seperti siapa? Umar bin Khattab. Nah, ini tadi saya ceritakan bahwa
Aisyah radhiyallahu taala anha itu betul-betul mengagungkan Umar. Kuntu adkhulu baitil ladzi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni wadi'atun saubi. Aku masuk ke kamar yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dimakamkan, maka aku tidak berhijab. Wa aqulu innama zauji. Wah, di sini ada suamiku, wa abi dan juga bapakku. Falamma dufina Umar ma'ahuma, ketika Umar itu dimakamkan bersama dua orang tadi itu, fa wallahi ma takhaltuhu illa wa ana masdudatun ala siyabi hayaan min Umar. Demi Allah aku tidak pernah menanggalkan hijabku karena malu terhadap Umar. Kemudian dikisahkan bahwa Umar itu semasa hidup pernah memukul anaknya karena minum khamr. Karena minum khamr. Dari Asmah bin Aslam, dari abahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku telah mendengar Amr bin Al-As satu hari menyebutkan bahwa Umar yauman dzakara Umar radhiyallahu alaihi fatarahama alaihi summa qala ma raaitu ahadan ba'da nabiyyillahi wa Abi Bakrin akhwafu lillahi min Umar. Aku tidak pernah melihat seorang pun setelah Nabi dan juga Abu Bakar orang yang lebih takut kepada Allah melebihi Umar. Ia tidak peduli kebenaran itu harus ditegakkan kepada siapa? Kepada anak atau kepada orang tua? Summa qala wallahi inni lafi manzili bi Misra. Terus cerita orang ini, demi Allah aku benar-benar ada di rumahku di Mesir. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengatakan, qadima Abdullah wa Abdurrahman ibna Umar. Abdullah dan Abdurrahman, dua putra Umar telah datang. Arya ini dengan telanjang. Arya dengan telanjang. Iyyaka lilladzina akhbarani aina nazala. Di mana dia singgah? Qala fi maudhi'i kadza wa kadza. Kemudian di tempat ini dan ini. Waqad kataba ila Umar iyyaka an yuqaddima ahadun min ahli fatuhibbuhu bi amrin la tasna'uhu li ghairi fa'af'alu bika ma anta ahluhu. Akhirnya kemudian Umar pun tahu dan memberikan hukuman kepada kedua putranya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Umar orang yang sangat tegas, walaupun putranya sendiri melakukan kesalahan, Umar sendirilah yang menghukumnya. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, Sariba Abdurrahman bin Umar wa sariba ma'ahu Abu Suru'ah Uqbah bin Haris wa nahnu bi Misra fi khilafati Umar. Suatu ketika Abdurrahman ya dan juga Abu Suru'ah ini minum khamr ketika kami ada di Mesir pada zaman kekhilafahan Umar. Keduanya mabuk. Ketika pagi mereka berangkat ke Amr bin Al-As dan saat itu Amr bin As adalah gubernur Mesir. Keduanya mengatakan tohirna fa inna qad sakarna min syarabin haribnahu. Kami telah mabuk akibat minuman kami. Abdullah bin Umar mengatakan walam as'ur annahuma ataya Amr bin Al-As. Qala fadzakara li akhi annahu qad sakara. Ini sudah mabuk. Lalu kemudian saat itulah diperintahkan bahwa untuk menghukum putranya sendiri. Summa jaladahum Amr bin Al-As. Kemudian dicambuklah ya dua orang tadi
Ya, fasami'a Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mendengar dan menulis surat agar Abdurrahman ini diutus untuk menemui Umar. Ketika Abdurrahman ini datang menemui bapaknya Umar bin Khattab, maka Umar ini pun mencambuknya dan menghukumnya. Ya. Sampai kemudian banyak orang yang mengira ketika itu Abdurrahman putranya ini meninggal, ya, ini karena sebab pukulan dari Umar bin Khattab. Ini disebutkan bahwa yang diminum itu sebenarnya bukan khamr, tetapi semacam rendaman kurma. Rendaman kurma menjadi nabit itu cuman waktunya sudah kadaluarsa. Kurma itu batasan diminumnya itu misalnya sore ini kita rendam air dengan kurma, kemudian paginya kita minum, kemudian ditambah lagi, kemudian besoknya kita minum lagi, itu maksimal 3 kali, tidak boleh lebih. Kalau lebih sampai 3 kali maka akan menjadi khamr. Rendaman itu akan memabukkan. Nah, yang diminum ini adalah sebenarnya rendaman kurma yang sudah kadaluarsa, bukan asli dari jenis khamrnya. Sehingga hal tersebut bisa menyebabkan seseorang itu puyeng, mabuk. Baik, yang terakhir kita sebutkan tentang pujian, ya, para sahabat secara khusus. Sebagian sahabat kita sebutkan pujian terhadap sahabat Umar ini. Yang pertama adalah pujian Abu Bakar sendiri kepada Umar, bahwa Abu Bakar pernah memuji, tidak ada orang setelahku yang lebih layak untuk menggantikan posisiku kecuali Umar. Dan ini terus diulang-ulang oleh Abu Bakar. Begitu juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga memuji sahabat Umar. Ketika ditanya, ala takuno misla Umar, tidakkah engkau seperti Umar? Maka Utsman bin Affan mengatakan, la astati'u an akuna misla Luqman al-Hakim. Aku tidak mampu menjadi orang seperti Luqman al-Hakim. Maksudnya adalah, yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Kemudian pujian Ali bin Abi Thalib kepada Umar. Ali pernah mengatakan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Umar bin Khattab pernah meletakkan di atas ranjang beliau pernah ada di atas ranjangnya, fataknafuhu annasu yad'una wa yusalluna qabla an yarfa'a. Orang-orang pun salat berada di samping Umar sebelum Umar ini bangkit, dan aku ada di tengah-tengah mereka. Falam yar'ani illa rajulun qad akhadha bimankibi min wara'i faltafattu fa idza huwa Ali. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundakku dan aku menoleh, ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Fatarahama ala Umar, kemudian mengucapkan rahimallahu Umar, mudah-mudahan Allah merahmati Umar. Wa qala ma khalaftu ahadan bimankibi min wara'i faltafattu fa idza huwa Ali bin Abi Thalib
fatarahhama ala Umar wa qala ma khalaftu ahadan ahabbu ilayya an alqallahu bimisli amalihi minka. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah aku mendapati seorang pun yang lebih aku cintai ketika aku berjumpa dengan Allah seperti amalan ini darimu. Artinya Umar pun mendapatkan pujian dari Ali bin Abi Thalib walaupun Umar ini dalam keadaan sedang tidur saat itu. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa ketika Umar ini dimandikan, dikafani dan dipikul, ya, maka Ali pun berdiri dan mengatakan, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya an alqallaha bisakhifatihi misla hadal masjid bisaubi. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang laki-laki pun yang lebih aku cintai. Kiranya aku berjumpa dengan Allah, ya, seperti lembaran-lembaran yang dia bawa. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin wafatnya seperti Umar bin Khattab, dan juga banyak pujian-pujian sahabat yang lain. Maka inilah pembahasan kita yang terakhir, betapa sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini sangat agung, dan kita harus yakin bahwa Umar bin Khattab adalah manusia yang mulia yang ada di muka bumi ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mencintai beliau. Kenapa? Karena orang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai, walaupun amalannya tidak sebanding, walaupun amalannya kalah jauh, tetapi mudah-mudahan dengan cinta kita kepada sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mereka di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.